Bab 261. Mengubah langit dan mentransformasi bumi. Mata semua orang berbinar terang saat pintu kota kuno itu terbuka. Tanpa basa-basi lagi, mereka masuk bersama-sama. Di sini, banyak bangunan yang tampak kuno terletak di tengah lanskap yang luas. Bahkan suasananya pun terasa kuno. Namun satu hal yang pasti, bagian dalam kota kuno itu berada di ruang yang berbeda dibandingkan dengan bagian luarnya. Selain itu, kerumunan orang dapat dengan jelas merasakan gelombang energi yang menakutkan menekan mereka, kekuatan dari konstelasi yang termanifestasi. Catatan penerjemah. Para ascendant fenomena surgawi dapat memanifestasikan konstelasi. Di sini, ada langit, dan juga ada gugusan bintang. Meskipun saat itu tengah hari, garis-garis bintang yang tak terhitung jumlahnya terlihat jelas. Dan di tengah cahaya bintang yang tak habis-habisnya itu, kerumunan orang juga dapat melihat bayangan samar sebuah patung raksasa yang megah berdiri di udara, menghadap kota kuno seolah-olah ingin menundukkan seluruh tanah dan penduduknya di bawah kakinya. Itu adalah konstelasi yang termanifestasi, sepertinya rumor itu benar. Banyak orang di kerumunan itu merenung. Kekuatan transenden telah mendengar tentang ini, tetapi pihak lain jelas belum mengetahuinya. Mereka dapat melihat perwujudan konstelasi tersebut, dan dengan jelas merasakan kekuatannya. Patung yang menghadap kota kuno itu membanjiri seluruh area dengan tekanan yang mengerikan. Itu pasti merupakan perwujudan dari konstelasi tipe gravitasi yang sangat kuat. Ada beberapa yang mencoba melawan tekanan dengan melayang ke udara, namun mereka hanya menemukan bahwa mustahil untuk terbang di ruang ini. Paling-paling, mereka hanya bisa melayang beberapa inci, tetapi jika mereka mencoba memaksa diri lebih tinggi, tekanan di sini akan bekerja pada mereka, memaksa mereka kembali ke tanah. Konstelasi yang termanifestasi, gumam Bai Lujing sebelum berkomentar, sepertinya orang-orang yang masuk ke sini sebelumnya telah memicu sesuatu yang menyebabkan lahirnya konstelasi yang termanifestasi saat ini. Sebelumnya, meskipun kekuatan transenden tahu bahwa tempat ini luar biasa, mereka tidak tahu alasannya. Tetapi sekarang, dengan keberadaan konstelasi yang termanifestasi itu, tampaknya tempat ini benar-benar merupakan tanah kultivasi dao dari seorang ascendant fenomena surgawi di masa lalu. Bai Lu Yi dan Qin Wentian sama-sama mengangguk, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di alam rahasia ini terakhir kali kekuatan transenden memasukinya. Mereka hanya tahu bahwa bahkan Hua Taisu pun terluka. Para inskripsionis ilahi, silakan pimpin jalan, perintah seorang tetua beralis tebal saat itu. Ia berdiri di samping Yang Fen, memancarkan aura bahaya yang luar biasa. Matanya hitam, seperti terowongan dengan kedalaman tak berujung, seolah mampu menarik orang ke dalamnya. Kemampuan bertarung orang ini jelas luar biasa. Orang tua itu bernama Jusha, juga seorang petarung peringkat takdir surgawi. Bai Lujing mengingatkan Qin Wentian sambil menepuk bahunya. Ingatlah untuk bertindak hati-hati, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi kecil. Baik, jawab Qin Wentian, bertatap muka dengan Bai Lu Yi. Setelah itu, mereka berjalan ke depan, bersama dengan 3 bersaudara dari klan Li dan pemuda dari sekte iblis. Adik Qin, mari kita berjalan bersama. Tetua pertama mengangguk padanya. Rombongan istana penangkap bintang mengikuti di belakang Qin Wentian dan para inskripsi ilahi lainnya. Terlalu banyak jebakan yang didukung oleh inskripsi ilahi yang berlapis-lapis di sekitar tempat itu, dan sudah menjadi tradisi bagi para inskripsi ilahi untuk membersihkan jalan. Tidak hanya itu, pengalaman yang diperoleh oleh mereka yang telah berkunjung di masa lalu kini tidak berguna bagi mereka. Semua jebakan dan formasi yang awalnya cukup mudah untuk dihancurkan telah dihancurkan oleh para inskripsionis ilahi di masa lalu, hanya menyisakan jebakan yang berada di luar kemampuan mereka untuk ditangani. Jebakan dan formasi ini justru telah merenggut nyawa mereka, menyebabkan potensi pengetahuan tentang jebakan selanjutnya hilang bersama kematian mereka. Berbagai kelompok melanjutkan perjalanan ke kedalaman kota kuno. Sejauh ini, mereka tidak menemui bahaya, tetapi beberapa tempat jelas memiliki jejak garis besar rune yang rusak. Rupanya, ini disebabkan oleh pekerjaan para inskripsionis ilahi sebelumnya yang telah masuk sebelumnya. Platform itu sepertinya menjadi arah pancaran cahaya dari konstelasi yang termanifestasi. Semua orang memusatkan perhatian ke arah itu. Ada sebuah platform besar yang ditopang oleh pilar-pilar batu yang menyerupai lapangan latihan, dan sekitarnya dipenuhi dengan berbagai reruntuhan batu. Selain itu, bayangan samar patung seorang ascendant tampak tepat di atasnya. Ada fluktuasi energi astral di sana. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu,
semua orang mulai berlari menuju platform tersebut. Hei kalian, naiklah dan lihatlah. Jusha menunjuk ke platform yang lebih tinggi, sambil dengan angkuh memberi perintah kepada para pengukir suci. Qin Wentian mengerutkan alisnya, nada bicara Jusha sama sekali tidak sopan, seolah-olah dia sedang memerintah sekelompok budak untuk maju. Orang-orang dari kekuatan transenden, pada dasarnya, memperlakukan mereka sebagai alat yang akan digunakan di medan uji coba. Ayo pergi. Ketiga bersaudara itu memimpin jalan. Kepribadian Qin Wentian yang pada dasarnya lebih berhati-hati, ia tak kuasa mengerutkan kening ketika merasakan fluktuasi dari garis-garis rune di platform tersebut. Paman Li, tunggu. Ada sesuatu yang aneh di atas sana, seru Qin Wentian. Inderanya mengatakan bahwa ada sumber energi aneh yang menyelimuti platform itu, tetapi Qin Wentian tidak dapat menguraikan dari mana tepatnya asalnya. Ketiga bersaudara itu menoleh dan melirik Qin Wentian sambil menghentikan gerakan mereka. Ada apa? Apa kau merasakan sesuatu? Qin Wentian menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan ada gelombang energi yang sangat menakutkan mengalir di sekitar sini. Lebih baik kita lebih berhati-hati. Kau tidak tahu? Jusha menyela dengan tidak senang. Karena kau tidak bisa merasakannya, sebaiknya kau coba saja. Bukankah setelah itu kita akan tahu apa yang kita hadapi? Senior, tempat ini penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Kita harus lebih berhati-hati agar satu kesalahan saja tidak membawa kita pada malapetaka, tanpa harapan untuk pulih. Kita bisa memilih untuk melewati platform ini dan menjelajahi area lain. Meskipun Qin Wentian sendiri merasa tidak senang di dalam hatinya, dia tidak menunjukkan ketidakpuasannya secara terang-terangan. Jika kita melakukan semuanya sesuai dengan apa yang kau katakan, bukankah itu berarti kita harus menghindari setiap bahaya yang kita temui? Jika demikian, untuk apa kau berada di sini? Jusha menjawab dengan suara dingin. Alisnya berkedut ketika melihat Qin Wentian menantang keputusannya. Jika memang begitu, silakan naik dan jelajahi sendiri. Qin Wentian memberi isyarat mengundang, sama tidak sopannya dengan Jusha. Mereka tidak meminta istana penangkap bintang untuk berada di sini. Sebaliknya, istana penangkap bintanglah yang membutuhkan jasa mereka. Sikap Jusha ini terlalu kasar dan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Apa yang kau katakan? Niat dingin terpancar dari Jusha, namun seorang tetua berwajah bulat segera menyela, lupakan saja, kata-kata adik kecil itu memang ada benarnya, jadi mari kita semua mundur selangkah. Akan lebih baik jika kita berhati-hati di sini. Kepribadian Jusha terlalu lugas, sedangkan tetua berwajah bulat itu jauh lebih diplomatis. Dia mengerti bahwa mereka masih membutuhkan para penulis prasasti ilahi. Bahkan jika Jusha ingin bertindak melawan mereka, dia harus menunggu sampai mereka keluar dari arena ujian. Bagaimanapun juga, kita tetap membutuhkan satu orang untuk naik ke atas. Jusha mendengus dingin. Lupakan saja. Si tua ketiga, naiklah dan lihat sendiri. Si tua pertama memutuskan untuk meredakan perasaan tidak bahagia dengan mengalah pada Jusha. Tidak, Qin Wentian dengan tegas menolak. Setelah ia memperoleh indera hati, kinestesia, persepsinya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat dari platform yang menjulang tinggi itu. Melirik bangku-bangku batu dan reruntuhan di sekitarnya, ia merasa seolah-olah platform itu adalah tempat yang dulunya digunakan untuk mempersembahkan kurban. Ia memiliki firasat samar bahwa tempat ini adalah tulang punggung seluruh prasasti ilahi di alam rahasia ini, dan sangat mungkin terdapat banyak formasi pembunuh atau jebakan yang melindunginya. Jika seseorang secara tidak sengaja memicu jebakan-jebakan itu, konsekuensinya akan mengerikan. Paman Li, jangan pergi. Qin Wentian memperingatkannya lagi. Mereka berada di sini atas perintah Istana Perebut Bintang, tetapi mereka bukanlah alat yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah masalah prinsip. Jika mereka mengikuti apa yang dikatakan Jusha, tak satu pun dari mereka akan selamat. Ketiga bersaudara dari klan Li tersenyum. Mereka memahami niat baik Qin Wentian, tetapi tidak ingin menjadikan Istana Perebut Bintang sebagai musuh. Tiba-tiba, seorang anggota sekte Skiember dengan tidak sabar bergegas ke platform, bergerak menuju tengah. Tidak ada masalah. Orang itu tetap selamat dan sehat, dan hampir seketika itu juga, raut wajah Jusha menjadi lebih dingin. Tiba-tiba, tekanan luar biasa menekan dari langit, menyerupai kaki raksasa yang menginjak tanah. Di depan mata semua orang, kultivator bodoh dari sekte Skiember itu berubah menjadi genangan daging dan darah yang hancur.
Tidak hanya itu, platform mulai berkilauan dengan cahaya aneh, menyerap darah dari kultivator yang mati itu. Ketika mereka melihat apa yang telah terjadi, jantung mereka yang ragu-ragu, apakah mereka harus bergegas naik ke platform, mulai berdebar kencang. Sungguh nyaris celaka. Jika bukan karena inskripsi ilahi muda dari Istana Penangkap Bintang, akhir mereka akan sama seperti kultivator itu. Detak jantung ketiga tetua klan Li berakselerates saat mereka menarik napas dalam-dalam, saling bertukar pandangan penuh rasa terima kasih kepada Qin Wentian. Wajah Zhu Sha berubah muram, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Qin Wentian tidak mempedulikannya. Ia mengerutkan kening, dan entah mengapa, jantungnya masih berdebar kencang. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh terjadi. Qin Wentian memperingatkan dengan suara rendah. Tepat ketika suara itu menghilang, tanah tempat mereka berdiri mulai bergetar. Memang, platform itu adalah altar pengorbanan. Qin Wentian menatap platform itu sambil hatinya mencekam. Ada kemungkinan besar bahwa ekspedisi ke alam rahasia kali ini berbeda dari apa yang dialami Hua Taisu dan yang lainnya di masa lalu. Wentian, Yi kecil, kembalilah ke sini. Seru Bai Lujing, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres karena orang-orang dari berbagai kubu mulai berkumpul. Boom! Qin Wentian menenggelamkan telapak tangannya ke tanah sambil mulai menuliskan prasasti ilahi dengan penuh semangat. Saat getaran semakin kuat, kecepatan Qin Wentian pun semakin meningkat. Dia bisa merasakan fluktuasi energi pada garis-garis rune dari prasasti ilahi yang tertanam di bawah tanah. Saudara Jing, bantu aku menebas tanah di sekitar sini, seru Qin Wentian. Bai Lujing segera bertindak tanpa menunda, menebas dengan telapak tangannya, menyebabkan tanah di sekitar Qin Wentian terbelah. Namun, saat suara gemuruh bergema, tanah di sekitarnya mulai bergerak bersama, mencoba pulih. Terus pisahkan mereka, jangan biarkan tanahnya menyatu kembali. Aku butuh waktu, teriak Qin Wentian. Di saat berikutnya, angin kencang berhembus, dan arus udara yang mengerikan menyelimuti sekitarnya. Tak seorang pun menyangka skenario seperti ini akan terjadi. Para anggota Institut Rusa Putih berdiri, melingkari Qin Wentian dan Bai Luyi, lalu mulai menebas dan menghancurkan tanah di sekitarnya. Qin Wentian dengan cepat membanting telapak tangannya ke bawah, dan sesaat kemudian, muncul garis besar 8 trigram raksasa. Formasi penyegelan. Bai Luyi melihat Qin Wentian mengukir prasasti jenis penyegelan dan segera mengerti apa yang ingin dilakukannya. Qin Wentian ingin membuat formasi penyegelan. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, tekanan yang berasal dari patung ascendant semakin kuat. Angin kencang berhembus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan besarnya getaran mulai memicu ledakan di sekitarnya. ARGH. Jeritan memilukan terdengar, sudah ada orang yang jatuh. Kecepatan tangan Qin Wentian meningkat hingga maksimum, namun ia masih berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatannya. Pencapaiannya belum cukup tinggi, dan ia masih membutuhkan waktu yang lama sebelum ia dapat sepenuhnya menuliskan prasasti yang kuat. Hancurkan tanah lebih cepat. Bai Lujing meraung. Jarinya bersinar dengan cahaya astral saat ia menghilang ke dalam angin, bergerak cepat sambil menebas dan mengiris tanah di sekitarnya. Gemuruh. Di kejauhan, pegunungan menjulang tinggi muncul entah dari mana, menjulang dari tanah. Kehancuran merajalela saat kota kuno itu hancur berkeping-keping, digantikan oleh lanskap yang sama sekali baru. Satu-satunya yang tetap tidak berubah adalah patung ascendant yang menjulang tinggi di langit. Mengubah langit dan mentransformasi bumi. Hati para penyintas bergetar. Mereka tahu bahwa kali ini, ujian di alam rahasia akan menjadi pengalaman yang jauh berbeda dari apapun yang pernah dialami para pendahulu mereka. Bab 262. Bahaya ekstrim di setiap langkah. Qin Wentian mengukir dengan kecepatan luar biasa dan akhirnya, garis-garis rune raksasa dari 8 trigram bersinar dengan cahaya yang gemilang saat prasastinya selesai. Segel 8 trigram ini menyelimuti ruang tempat Qin Wentian dan orang-orang dari Institut Rusa Putih berdiri. Segel itu meredam getaran bumi dan bahkan gelombang energi destruktif pun melemah. Di sekitarnya, angin kencang masih berhembus saat gempa terus mengguncang bumi di sekitarnya, memecahnya sebelum menyatukannya kembali. Setelah beberapa waktu, gempa destruktif akhirnya mereda, dan barulah para peserta berkesempatan untuk mengamati pemandangan baru. Mereka masih berada di posisi semula, patung Sang Maha Pencipta masih menjulang di langit. Namun, tempat mereka berada bukanlah lagi kota kuno,
melainkan tanah kultivasi, dao sejati dari Sang Maha Pencipta fenomena surgawi tersebut. Formasi yang sangat menakutkan. Hati Qin Wentian sedikit bergetar. Formasi tadi memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh lanskap, kota kuno hanyalah kedok. Tempat inilah tempat tujuan mereka berada. Tempat kultivasi dao sangat luas, dan jauh di depan terdapat sebuah pintu transparan. Di baliknya, banyak pohon pinus hijau abadi dan pegunungan kuno menghiasi pemandangan, memancarkan aura yang tenang dan elegan. Namun, ada juga sebuah aula besar yang terletak tepat di tengah tempat yang indah itu. Di dalam aula besar itu, sebuah patung duduk bersila, dan sebuah buku manual kuno terlihat tergenggam di tangannya. Ascendant. Kegembiraan terpancar di mata kerumunan. Tempat ini adalah tempat kultivasi sejati sang ahli. Jika satu nyawa adalah harga yang harus dibayar untuk membuat tempat kultivasi sejati sang Ascendant muncul, maka kematiannya benar-benar sepadan. Terlalu sepadan. Orang-orang di masing-masing kubu saling bertukar pandang. Selain kegembiraan, ada juga kehati-hatian dan kecurigaan. Pada akhirnya, siapa yang akan mendapatkan warisan dari Ascendant tertentu ini? Bes. Angin bertiup kencang saat beberapa sosok tak dapat lagi menahan keserakahan mereka, dan mereka bergegas menuju pintu transparan. Namun, begitu mereka melangkah beberapa langkah ke depan, seluruh ruangan tampak menyala dari sumber yang tak diketahui. Hati-hati, ada jebakan di sini, teriak seseorang, tetapi sudah terlambat. Mereka yang berlari keluar sebelumnya mendapati gerakan mereka langsung terkunci oleh arus kekuatan rune, sementara berbagai jebakan di sekitar mereka mulai aktif. Salah satunya lengah dan ditembus pedang, sementara yang lain bertemu dengan beberapa naga iblis yang menyerbu langsung ke arahnya. Orang itu langsung bereaksi dengan melepaskan jiwa astralnya untuk meningkatkan serangannya, segera membanting telapak tangannya dan meledakkan tubuh salah satu naga. Namun, itu sia-sia, karena gerakannya terkunci, satu-satunya nasibnya adalah dimangsa oleh naga-naga itu. Dalam sekejap mata, tak seorang pun dari mereka yang berlari keluar sebelumnya selamat. Mereka semua gugur, meskipun kultivasi mereka berada di puncak Yuanfu dan didukung oleh kekuatan mandat mereka yang dahsyat. Bahaya ekstrim di setiap langkah. Jantung orang banyak berdebar kencang karena terkejut. Mereka menyaksikan sendiri kematian rekan-rekan mereka, namun tak seorang pun berani bergerak untuk menyelamatkan mereka. Bahkan sekarang, mereka tak akan mengambil risiko bergerak selangkah pun dari tempat mereka berdiri. Mereka semua takut memicu jebakan yang lebih banyak lagi yang tak diketahui. Ujian ini berkali-kali lebih sulit dibandingkan ujian-ujian sebelumnya, ujar seorang lelaki tua dari Aula Kaisar Pio. Ketika aku berada di sini sebelumnya, meskipun kota kuno ini memiliki banyak jebakan, tidak setiap jebakan didukung oleh prasasti ilahi tingkat 3 puncak. Tempat ini berbeda, setiap langkahnya dipenuhi dengan jebakan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Aku yakin ini, pastilah tanah kultivasi, dao sejati dari Sang Ascendant. Banyak orang mengangguk setuju. Tingkat bahaya di tempat ini berkali-kali lebih tinggi dibandingkan masa lalu. Bahaya mengintai di setiap langkah, dan kita tidak bisa melayang. Meskipun warisan itu tepat di depan mata kita, rasanya seperti berada di ujung dunia. Kesulitan untuk menyeberang dengan selamat bahkan lebih tinggi daripada mendaki ke surga. Apakah tidak ada solusi lain? Tanya Zhao Lai dari Sekte Skiember dengan suara lantang. Sebelumnya, karena ketidaksabarannya, dia hampir menjadi salah satu dari mereka yang tewas. Dia tahu bahwa bahkan dengan kekuatannya, akan sangat sulit untuk bertahan melawan jebakan penghancur di dalam formasi tersebut. Hanya ada dua pilihan. Pertama, kita bisa menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos, atau kedua, kita meminta para inskripsionis ilahi untuk menguji setiap langkah, menetralkan jebakan, dan memastikan keamanannya sebelum kita menyeberang. Tidak ada pilihan lain, tingkat kesulitannya setidaknya 100 kali lebih tinggi dibandingkan masa lalu. Pria tua dari istana Kaisar Pil itu menjawab, menyebabkan ekspresi muram muncul di wajah semua orang. Jika memang begitu, siapa yang masih berani memilih pilihan pertama? Para Grandmaster yang terhormat, waktunya telah tiba untuk menunjukkan kegunaan kalian. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Skiember berbicara, kata-katanya menyebabkan perubahan drastis pada raut wajah para inskripsionis ilahi yang hadir. Skenario ini adalah sesuatu yang paling ingin mereka hindari. Kita akan membutuhkan waktu untuk memahami dan merenungkan formasi tersebut, jawab seorang inskripsionis. Bagus. Kekuatan transenden dari setiap kubu berkonsultasi dengan para inskripsionis ilahi mereka.
Sementara di kubu istana penangkap bintang, Qin Wentian dan yang lainnya masih dilindungi oleh segel 8 trigram. Sebelumnya, ketika lanskap berubah, kubu mereka paling sedikit menderita. Pada saat ini, Yang Fen mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian dan para inskripsionis lainnya sambil berkata, Institut Rusa Putih memperoleh peringkat pertama dalam pertukaran. Kita perlu bergantung pada bantuan kalian sekarang. Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Qin Wentian. Yang Fen mengangguk sambil menambahkan, berbicara kepada semua inskripsi ilahi yang hadir. Aku tidak akan melupakan bantuan kalian. Istana penangkap bintangku juga akan memberi hadiah besar kepada siapapun yang dapat membantu kita paling banyak dalam ujian hari ini. Para inskripsi ilahi semuanya mengangguk, namun mereka memahami masalah ini dengan sangat jelas di dalam hati mereka. Hanya ketika mereka dibutuhkan, orang-orang dari kekuatan transenden akan berbicara dengan sopan kepada mereka. Qin Wentian menutup matanya sambil diam-diam merenungkan seluruh ruang. Ada beberapa garis rune dari inskripsi yang sangat mendalam tersembunyi di depan mata. Seseorang harus merasakannya, jebakan itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Saat itu, ujian pertama yang ditetapkan oleh Grandmaster Fenrir tidak lain adalah latihan untuk ujian ini. Tetapi jumlah inskripsi ilahi yang dapat disembunyikan Fenrir di potret misteriusnya tentu saja tidak akan dapat dibandingkan dengan jumlah yang tersembunyi di sini. Qin Wentian tanpa sadar gemetar ketika ia mengirimkan indera hatinya. Sebuah gambaran mengerikan muncul di benaknya. Setiap anak tangga dipenuhi dengan prasasti ilahi tipe serangan tingkat puncak, peringkat ketiga. Namun, jika hanya itu, formasi ini tidak akan menimbulkan banyak tantangan bagi para ahli prasasti ilahi yang datang ke sini hari ini. Hal yang membuat Qin Wentian pusing adalah setiap prasasti ilahi dalam formasi ini terhubung dalam sebuah keterkaitan yang luar biasa. Jika seseorang menetralkan satu bagian, kekuatan garis rune di sekitarnya akan langsung berkumpul bersama, menyerang ancaman tersebut. Prasasti ilahi tidak tersebar sebagai entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari gambaran yang utuh. Perubahan kecil akan memengaruhi segalanya, menciptakan efek kupu-kupu. Jika dia berjalan keluar, dia bisa perlahan-lahan menetralkan prasasti ilahi, tetapi pada saat netralisasi, jebakan prasasti tingkat 3 puncak lainnya di sekitarnya akan langsung aktif. Lalu, bagaimana seseorang bisa melanjutkan? Persepsi para inskripsionis lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Qin Wentian, namun mereka juga dapat merasakan kerumitan hubungan yang menghubungkan berbagai prasasti ilahi. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya, formasi ini tidak dapat ditembus. Tak terkalahkan. Raut wajah banyak orang berubah muram saat mendengar itu. Jika memang begitu, bukankah itu berarti mereka harus mengambil pilihan pertama, menerobos dengan paksa? Namun, hasil yang tak terhindarkan sudah jelas bagi semua orang. Insiden kematian rekan mereka masih segar dalam ingatan mereka. Zhu Sa mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian sambil berkata, persepsimu sangat tinggi, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menetralisir ini? Sangat sulit, saya tidak yakin, jawab Qin Wentian. Zhu Sa mengerutkan kening dan mengabaikan jawaban Qin Wentian. Dia melanjutkan, saya akan memberi Anda waktu 7 hari. Setelah itu, ia memejamkan mata dalam meditasi hening. Baginya, 7 hari sudah merupakan waktu yang sangat lama. Jika Qin Wentian masih tidak mampu menetralisir jebakan tersebut, mereka hanya bisa menggunakan metode pertama. Secercah cahaya dingin terpancar dari mata Qin Wentian, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia terus menutup matanya dan dengan tenang merenungkan garis-garis rune tersebut. Sekalipun bukan karena istana perebut bintang, jika dia ingin maju, dia tetap harus menghancurkan formasi itu. Betapapun sulitnya, dia tidak punya pilihan selain menetralkannya. Waktu terus berlalu, tidak ada yang berani melakukan tindakan gegabah. Qin Wentian tidak merenungkan garis besar rune dari prasasti tunggal, melainkan mencoba melihat gambaran lengkapnya, menanamkannya dalam pikirannya. Dia tahu dengan pasti bahwa tidak ada cara untuk menetralkan ini jika dia memilih untuk mempelajari prasasti satu persatu. Dalam hal itu, dia hanya bisa mencari petunjuk dengan mempelajarinya secara keseluruhan. Melalui persepsi Qin Wentian, gambaran keseluruhan menjadi semakin jelas dan lengkap. Namun, tanpa sadar ia gemetar ketakutan ketika gambar yang sudah lengkap akhirnya muncul di benaknya. Ia melihat seekor kondor ilahi menundukkan kepalanya yang gagah dan megah, dengan permusuhan memenuhi matanya yang tajam seperti elang.
Burung itu mencoba melayang di udara, tetapi tidak mampu melakukannya. Karena di atasnya, ada patung raksasa dengan kakinya menekan burung itu ke tanah, menindasnya. Burung kondor itu mendambakan kebebasan di langit namun tidak mampu terbang melayang. Karena itu, kebenciannya berubah menjadi aura jahat yang sangat kuat, dan siapapun yang berani menginjaknya, pasti akan mati. Skenario ini membuat jantung Qin Wentian berdebar kencang. Dia membuka matanya, mengalihkan pandangannya ke siluet buram patung Ascendant di atas. Patung Ascendant menekan burung kondor ilahi. Bagaimana dia harus menyelesaikan ini? Tidak hanya burung kondor ilahi yang ditekan, para kultivator sendiri pun tidak dapat melayang. Jadi jika mereka ingin menyeberang ke sisi lain pintu transparan, tidak hanya burung kondor ilahi yang ditekan, para kultivator sendiri pun tidak dapat melayang. Jadi jika mereka ingin menyeberang ke sisi lain pintu transparan, mereka tidak punya pilihan selain menginjak burung kondor tersebut. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Namun para pengukir ilahi tetap tak bergerak, mereka masih merenungkan cara untuk menembus formasi tersebut. Para Grandmaster, apakah kalian sudah selesai? Kepribadian Zhao Lai semakin tidak sabar, dia sudah berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama selama beberapa hari terakhir. Orang tua ini tidak berguna, aku tidak mampu mengalahkannya. Seorang lelaki tua, dari perkemahannya, menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, apakah itu berarti kita hanya bisa mengandalkan kekerasan untuk menerobos? Tanya Zhao Lai lagi. Ya, gumam sang inskripsionis ilahi tua itu. Baiklah, kalau begitu kau saja yang melakukannya, kata Zhao Lai dengan suara penuh niat jahat. Kata-katanya membuat lelaki tua itu mengerutkan kening dan menjawab, orang tua ini tidak cukup kuat, aku khawatir aku tidak akan berhasil. Jika memang begitu, katakan padaku apa gunanya membiarkanmu tetap hidup. Kobaran api mengerikan melingkari tubuh Zhao Lai saat dia melayangkan pukulan, menyebabkan pedang api muncul dan suhunya yang menakutkan menyelimuti sekitarnya, membelah lelaki tua itu menjadi dua sebelum mengubah mayatnya menjadi abu. Skenario ini membuat para inskripsionis ilahi lainnya terkejut. Zhao Lai kemudian mengalihkan pandangannya kepada mereka sambil bertanya, bagaimana dengan kalian? Bisakah kalian memecahkannya? Wajah para inskripsionis ilahi lainnya di kelompoknya sangat jelek untuk dilihat. Kami akan mencoba. Bagus. Zhao Lai tersenyum. Setelah itu, dia menoleh ke kekuatan transenden lainnya dan menyatakan, bukankah para inskripsionis ilahi yang kalian undang juga seharusnya bergerak? Mereka yang berasal dari Istana Kaisar Pil, Klan Hua, dan Istana Perebut Bintang, semuanya mengarahkan pandangan mereka kepada para pengukir suci dari masing-masing kubu. Zhu Sha menatap Qin Wentian sambil berkata, masa 7 hari telah berlalu. Qin Wentian membuka matanya sambil menjawab, aku masih butuh lebih banyak waktu. Tidak ada waktu lagi, aku sudah bilang aku hanya akan memberimu waktu 7 hari. Jika kau masih tidak bisa menetralkannya, kita hanya bisa memilih metode pertama. Zhu Sha melanjutkan dengan lemah. Kau sudah melihat bagaimana sang ahli prasasti ilahi tua dari Sekte Skiember menemui ajalnya. Zhu Sha membiarkan kata-katanya menggantung di udara, makna di baliknya dipahami dengan jelas oleh semua orang. Bab 263, Pelajaran yang menyakitkan. Qin Wentian menatap Zhu Sha, dia jelas memahami maksud Zhu Sha. Jika mereka tidak punya pilihan selain memilih metode pertama, para penulis prasasti ilahi lah yang akan dipaksa untuk bertindak lebih dulu. Dan seperti yang dikatakan Zhao Lai, jika para pengukir ilahi tidak bisa menembus formasi itu, lalu apa gunanya mereka? Di mata kekuatan transenden ini, para penulis prasasti ilahi hanyalah alat yang dapat digunakan. Tentu saja, para pengukir ilahi juga memahami hal ini, tetapi bukankah hal yang sama juga berlaku bagi mereka? Mereka memanfaatkan kekuatan transenden ini untuk menghalangi bahaya yang datang saat mereka mencoba menghancurkan formasi tersebut. Namun, skenario saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh para inskripsionis ini. Mereka tidak bisa menembus formasi tersebut, dan bukan hanya itu, mereka terjebak di tempat mereka berdiri. Begitu mereka mencoba menetralkan inskripsi, hasilnya hanya akan berupa kematian mereka. Kejadian seperti itu menyebabkan konflik antara kedua pihak langsung meletus. Para kultivator kuat dari kekuatan transenden ingin memaksa para inskripsionis untuk bertindak. Jika mereka tidak dapat menetralkan formasi tersebut, tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup. Qin Wentian menatap Zhu Sha, dan setelah melihat ekspresinya yang dingin, dia menjawab, aku baru saja mendapatkan beberapa wawasan mengenai cara untuk menghancurkan formasi tersebut.
Jika senior ingin aku menetralkan inskripsi sekarang juga, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Namun, jika senior dapat memberiku lebih banyak waktu, masih ada ruang untuk harapan. Suara Qin Wentian terdengar tenang, tanpa sedikit pun tanda kemarahan atau amarah di dalamnya. Sosoknya saat ini telah lama belajar bagaimana menyembunyikan emosinya, dan dia tidak akan mudah menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Zhu Sa mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Yang Fen menyela. Kalau begitu, beri dia waktu lebih banyak. Baiklah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Zhu Sa mendengus tidak senang. Dia tahu sikapnya akan menyinggung Qin Wentian, tetapi dia tidak mempedulikannya. Lalu bagaimana jika Qin Wentian adalah seorang inskripsionis peringkat ketiga yang kuat? Apakah dia bahkan punya waktu untuk membuat inskripsi selama pertempuran sebenarnya? Zhu Sa sama sekali tidak takut padanya. Ekspresi pemahaman terlintas di wajah Xiao Lai saat ia memperhatikan apa yang terjadi di perkemahan Istana Perebut Bintang. Ia sedang mempertimbangkan apakah mereka harus menunggu Qin Wentian atau tidak. Orang-orang dari klan Hua dan Aula Kaisar Pil sama-sama mengarahkan pandangan mereka ke arah Qin Wentian. Dari percakapan tersebut, mereka dapat menyimpulkan bahwa Qin Wentian adalah ahli prasasti ilahi terkuat di dalam perkemahan Istana Perebut Bintang. Dan di antara mereka yang berasal dari Istana Kaisar Pil, Bai Fei juga memperhatikan Qin Wentian. Ekspresi kebingungan tanpa sadar muncul di wajahnya. Ia samar-samar merasa bahwa Qin Wentian tampak agak familiar, seolah-olah ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Perasaan itu terus menghantuinya, tetapi ia tidak ingat kapan ia pernah berkenalan dengan Grandmaster Prasasti Ilahi peringkat ketiga yang begitu kuat. Sudah sekitar setengah tahun sejak terakhir kali dia bertemu Qin Wentian. Dan dalam setengah tahun terakhir, raut wajah Qin Wentian telah kehilangan semua jejak kemudaannya sebelumnya. Wajahnya kini bahkan lebih terpahat indah, dipenuhi dengan pesona maskulinitas, dan ditambah dengan rambut hitamnya yang lebih panjang, serta perubahan mencolok dalam auranya. Hal itu membuat Bai Fei tidak dapat mengenali dirinya yang sekarang. Transformasi Qin Wentian terlalu besar, terutama dalam hal sikapnya. Pertama-tama, Bai Fei bahkan tidak begitu mengenal Qin Wentian. Baginya, Qin Wentian hanyalah seorang jenius dari negara kecil, dan tidak layak untuk diperhatikan. Dia tidak pernah menganggap serius keberadaannya, oleh karena itu wajar jika dia tidak dapat mengenalinya sekarang hanya dengan sekali pandang. Dia hanya merasa samar-samar mengenalnya. Baiklah, mari kita tunggu 3 hari lagi, gumam Xiao Lai. Meskipun ia terkenal karena ketidaksabarannya, ia tahu bahwa dengan kekuatan mereka, jika mereka memilih untuk menerobos lautan prasasti secara paksa, jumlah korban akan sangat besar. Bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya yakin bisa mengatasi kekuatan jebakan tersebut. Oleh karena itu, sekarang satu-satunya pilihan yang bisa dia ambil adalah menunggu. Apakah kau benar-benar punya solusi? Bai Lu Yi menatap Qin Wentian, bertanya dengan suara rendah. Tingkat kemampuannya dalam dao prasasti ilahi tidak terlalu buruk, tetapi dia tidak mengerti situasi saat ini. Izinkan aku merenungkan ini sedikit lebih lama. Qin Wentian menatap bayangan samar patung ascendant di udara. Dia punya alasan untuk percaya bahwa karena sang penguasa tertinggi telah menetapkan ujian ini, pasti ada cara untuk melewatinya. Ini pasti sesuatu yang telah dia rancang untuk memastikan bahwa orang-orang layak mendapatkan warisannya. Namun, ujian ini terlalu sulit dan harga yang harus dibayar jika gagal adalah kematian. Dalam 3 hari itu, sudah banyak yang kehilangan kesabaran. Dan ketika hari ketiga tiba, Zhu Sa langsung menghampiri Qin Wentian. Waktu sudah habis. Qin Wentian perlahan membuka matanya, sambil menatap Zhu Sa. Aku tidak punya cara untuk menetralkan prasasti itu, tetapi aku bisa mencoba berjalan melewatinya. Namun, kekuatanku sendiri tidak cukup, aku membutuhkan bantuan para ahli dari Istana Penangkap Bintang untuk menemaniku menyeberanginya bersama. Kilatan berbahaya terpancar di mata Zhu Sa. Qin Wentian tidak mampu menembus formasi, namun ia masih ingin para ahli dari Istana Perebut Bintang ikut bersamanya dalam perjalanan ini? Bukankah itu berarti dia ingin para ahli dari Star Seizing Manor ikut menanggung risiko bersamanya? Anda butuh berapa banyak? Tanya Zhu Sa. Setidaknya 10 orang, jawab Qin Wentian. Kau adalah seorang inskripsionis yang diundang oleh Institut Rusa Putih. Bukankah Institut Rusa Putih sudah memiliki cukup banyak orang? Zhu Sa berkomentar dingin. Qin Wentian mengerutkan alisnya, tetapi raut wajahnya langsung kembali normal. Namun,
Zhu Sa sudah melihat perubahan kecil pada ekspresinya. Jangan khawatir, para ahli yang dikirim Institut Rusa Putih kali ini, semuanya adalah elit. Selain itu, Anda lebih mengenal mereka, jadi kekuatan mereka seharusnya cukup, lanjut Zhu Sa. Qin Wentian mengerutkan kening sambil berkata, Bai Lu Jing, bagaimana? Bai Lu Jing merasa ada sesuatu yang aneh ketika mendengar cara Qin Wentian memanggilnya. Sebelumnya, Qin Wentian selalu sangat sopan, memanggilnya kakak Jing. Kalau begitu, kurasa kita tidak punya pilihan lain, jawab Bai Lu Jing acuh tak acuh, padahal dia sudah memahami maksud Qin Wentian. Baiklah, tapi aku tidak bisa menjamin kita akan berhasil. Kita harus bergantung pada keberuntungan dan takdir, jadi ikuti aku dengan saksama dan berdiri hanya di sebelah kiri dan kananku. Ingatlah bahwa kecepatan adalah hal terpenting, jadi bergeraklah secepat mungkin menuju pintu. Dan kita tidak hanya harus cepat, setiap langkah yang kita ambil harus dipenuhi dengan kekuatan penuh, menekan sekuat mungkin ke tanah, jelas Qin Wentian. Hanya ada dua hal yang perlu diperhatikan, kecepatan dan kekuatan. Gunakan kecepatan tercepatmu bersama dengan kekuatan penekan terkuat yang bisa kau kerahkan. Raut wajah semua orang berubah-ubah penuh ketidakpastian. Mempertahankan kecepatan maksimal sambil memastikan setiap langkah yang mereka ambil mengandung kekuatan yang luar biasa? Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, jika mereka ingin bergerak cepat, langkah mereka harus ringan. Sangat sulit untuk mewujudkan apa yang baru saja disebutkan Qin Wentian. Bai Lu Jing mengangguk, dia percaya pada Qin Wentian. Kami akan melakukan yang terbaik. Berusaha sebaik mungkin saja tidak cukup, kita harus berhasil. Gagal berarti kematian. Raut wajah Qin Wentian berubah muram, kata-katanya membuat Bai Lu Jing dan orang-orang dari Institut Rusa Putih menilai kembali misi ini dengan lebih serius. Zhu Sa mengerutkan kening curiga, tetapi bagaimanapun juga, karena Qin Wentian akan menjadi orang pertama yang menerobos, dia akan menjadi kelinci percobaan pertama. Mari kita rencanakan posisi kita. Aku dan Bai Lu Yi di tengah, Bai Lu Jing akan berdiri di belakangku, sementara yang lain akan berada di kiri dan kananku. Ini akan mengimbangi perbedaan kekuatan karena basis kultivasiku dan Bai Lu Yi lebih rendah. Instruksi Qin Wentian. Bai Lu Jing mengangguk, dan para anggota Institut Rusa Putih segera menuruti perintah tersebut. Baiklah, persiapkan diri kalian. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tekanan astral menyembur keluar dari tubuh mereka berdua belas, dan sayap ilusi muncul di punggung mereka. Pergi! Qin Wentian melangkah keluar dari area aman, dan yang lain meniru tindakannya. Saat langkah mereka menyentuh tanah, suara ledakan bergemuruh ketika formasi mulai aktif. Boom! Qin Wentian dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju, satu langkah penuh kekuatan, menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Gabungan kekuatan hentakan mereka untuk sementara menekan aktivasi formasi, menyebabkan aura berbahaya yang terpancar berkurang. Dia menggabungkan kekuatan mereka dengan efek gravitasi patung ascendant untuk menekan formasi tersebut. Sebuah cahaya terang menyambar di mata para pengukir ilahi itu. Orang ini benar-benar berani, dia benar-benar telah menemukan metode seperti itu. Qin Wentian dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan kilat, meniru langkah Qin Wentian yang tampak memiliki ritme yang tidak biasa. Dan setiap kali jebakan tersembunyi di sekitarnya mengancam untuk muncul, langkah mereka akan menghantam tanah, menyebabkan kekuatan jebakan tersebut langsung lenyap saat ditekan. Meskipun mereka mampu menekan jebakan di sekitar mereka, reaksi berantai yang disebabkan oleh aktivasi formasi tersebut sudah mulai menggabungkan kekuatan dari jebakan lainnya. Energi puncak hanya tinggal selangkah lagi dari ledakan besar. Cepat! Qin Wentian meraung sambil bergegas maju, langkahnya berirama unik. Mereka terus meniru langkahnya dan menerobos maju dengan kecepatan yang semakin meningkat, menghentakkan kaki ke tanah dengan lebih keras, secara paksa menekan kumpulan jebakan lainnya. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan terkejut orang lain, Qin Wentian dan yang lainnya hampir mencapai sisi lain. Meskipun berbahaya, itu bukan hal yang mustahil. Dan tepat ketika mereka bersorak gembira, hanya beberapa langkah lagi mencapai tujuan mereka, kekuatan mengerikan dari prasasti peringkat ketiga tertinggi menyatu dalam bentuk anak panah yang sangat tajam, melesat ke arah mereka dengan kecepatan eksplosif. Sial! Raut wajah Qin Wentian dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak berhasil menekan aktivasi kekuatan itu tepat waktu. Kalian duluan saja, tinggalkan aku. Seorang lelaki tua tiba-tiba memisahkan diri dari kelompok itu,
sambil menciptakan perisai energi astral raksasa yang menghalangi jalur panah rune tersebut. Sungguh mengagumkan, lelaki tua itu berhasil memblokir serangan yang datang. Namun, reaksi berantai menyebabkan gelombang energi meledak ke arahnya dari segala arah, mengakibatkan munculnya gerombolan binatang iblis yang melahapnya dari tempat dia berdiri. Formasi ini terlalu menakutkan. Paman Song. Wajah Bai Lu Jing berubah muram saat ia meraung kesakitan. Qin Wentian berbalik dan menariknya, lalu mereka semua berlari keluar dari pintu itu, menyeberang dengan selamat ke sisi lain. Mereka berhasil. Yang lainnya yang tertinggal di belakang menghela napas takjub. Strategi Qin Wentian berhasil. Ayo, kita akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Yang Fen tiba-tiba berdiri. Zhu Ha mengangguk, ini jelas saat yang tepat untuk bertindak. Mereka harus mengejar Qin Wentian, kemampuan bocah itu dalam menggunakan prasasti ilahi benar-benar luar biasa, dan mereka dapat terus memanfaatkannya jika ada lebih banyak jebakan di depan. Yang Fen dan orang-orang dari Istana Perbut Bintang meniru strategi Qin Wentian, menggunakan kecepatan dan kekuatan untuk menekan aktivasi formasi tersebut. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Begitu mereka melangkah untuk kedua kalinya, mereka bisa merasakan seluruh ruangan bergetar saat gelombang energi yang mengerikan menerjang ke arah mereka. Teroboslah! Aura mengerikan memancar dari Yang Fang saat ia bertahan melawan serangan itu. Tak lama kemudian, anggota tim mereka yang lain menghadapi rintangan demi rintangan, dan meskipun telah berusaha, jebakan-jebakan menakutkan itu terus aktif. Mereka belum mencapai sisi lain, dan sudah 7 kultivator gugur dari tim awal mereka yang berjumlah 20 orang. Orang-orang yang telah gugur itu semuanya adalah kultivator Yuanfu tingkat puncak. Bajingan itu, geram Zhu Ha, wajahnya memerah karena marah. Baru sekarang dia mengerti bahwa ketika Qin Wentian meminta kerja sama mereka sebelumnya, dia sudah mengantisipasi tanggapannya. Qin Wentian telah mempermainkannya dengan sempurna, menghasilkan tim yang seluruhnya terdiri dari orang-orang dari Institut Rusa Putih, persis seperti yang telah dia rencanakan. Tidak hanya itu, upaya mereka untuk menyeberang tampak lebih mudah, hanya satu dari kelompok mereka yang terjatuh. Akhirnya, ketika Zhu Ha dan yang lainnya berhasil menyeberang, Istana Penangkap Bintang telah kehilangan total 11 kultivator Yuanfu tingkat puncak. Bisa dikatakan bahwa harga yang mereka bayar memang sangat mahal. Ketiga saudara dari klan Li membuka mata mereka, menatap siluet yang telah lenyap sambil dengan tenang berkata, sungguh pilihan yang bodoh untuk menyinggung seorang ahli prasasti ilahi dalam ujian prasasti ilahi ini. Ketiga bersaudara itu dapat melihat dengan jelas bahwa jalan yang tidak biasa yang ditempuh Qin Wentian adalah jalan yang paling aman dan paling sempurna. Suara tenang mereka bergema di udara, mengguncang hati para kekuatan transenden yang tersisa. Meskipun Qin Wentian tidak sengaja bertindak melawan mereka dari Istana Perbut Bintang. Meskipun dapat dikatakan bahwa kerugian mereka tidak ada hubungannya dengan dia, Istana Perbut Bintang telah membayar harga yang sangat menyakitkan atas kesombongan mereka. Seandainya mereka mengajukan permintaan mereka dengan sopan sejak awal, dengan Qin Wentian memandu mereka, mungkinkah kerugian mereka begitu besar? Bab 264. Beragam variasi dalam formasi. Para ahli dari Villa Gunung Watermoon tidak pernah bersikap tidak sopan atau menunjukkan niat buruk kepada ketiga bersaudara klan Li. Lagi pula, ketiga bersaudara itu memiliki hubungan baik dengan mereka dan telah diundang secara pribadi untuk mewakili mereka. Tidak hanya itu, karena Star Seizing Manor ingin menjadi penjahat, mengapa orang-orang dari Watermoon Mountain Villa mempersulit diri mereka sendiri dan menyinggung lebih banyak orang lagi? Para Grandmaster, bagaimana sebaiknya kita melanjutkan? Tanya seseorang dari Watermoon Mountain Villa dengan hormat. Old First menjawab, jalan melalui formasi ini, seperti perahu di perairan berbatu, persepsi adik Qin lebih kuat daripada kita, itulah sebabnya jalan yang dia lalui sebelumnya lebih mulus. Kita akan mengikuti jalannya. Tingkat kemampuan ketiga bersaudara dari klan Li juga sangat tinggi. Ketika Qin Wentian memimpin jalan, mereka semua memperhatikan irama gerakannya yang unik. Namun, karena sikap Star Seizing Manor, tidak ada inskripsionis ilahi lain yang merasa perlu untuk memperingatkan mereka. Mereka memilih untuk tetap diam. Lalu bagaimana jika mereka yang berasal dari Star Seizing Manor meninggal? Apa hubungannya dengan mereka? Guru Besar Li, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ayo pergi. Semua dari Sekte Iblis, mari kita bekerja sama. Dengan lebih banyak orang,
kita akan memiliki lebih banyak kekuatan, dan akan lebih mudah untuk menekan aktivasi dan bertahan dari serangan tak terduga. Old First mengarahkan pandangannya ke para ahli dari Sekte Iblis. Mereka tentu saja tidak menolak, mengangguk setuju. Pada saat yang sama, Xiao Lai juga menatap para inskripsionis yang diundang Sekte Skiember. Para Grandmaster yang terhormat, Xiao Lai meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya, saya harap kalian semua tidak tersinggung. Selama kita dapat mencapai sisi lain dengan selamat, saya, Xiao, pasti akan memberi kalian hadiah yang besar. Para pengukir suci tidak mengatakan apapun, mereka tahu Xiao Lai hanya bertindak seperti ini karena terpaksa oleh keadaan, tetapi meskipun demikian, bagaimana mereka bisa menolak? Xiao Lai kala itu sangat tirani, dengan senaknya membunuh seorang inskripsionis tua. Jika mereka menolak sekarang, situasi mereka pasti akan sama seperti lelaki tua itu. Jelas yang ingin mereka lakukan adalah meninggalkan anggota Sekte Skiember, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Dengan Qin Wentian memimpin, sisanya meniru formasi timnya. Para inskripsionis ilahi di tengah memimpin, dengan para ahli di kiri dan kanan mereka membantu dalam pertahanan. Meskipun demikian, meskipun mereka berhasil menerobos, mereka tetap menderita banyak korban, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat meniru keberhasilan Qin Wentian. Ada total lebih dari 200 kultivator yang datang ke alam rahasia hari ini. Namun, hanya dalam waktu singkat, 80 dari mereka telah gugur. Tingkat kematiannya bisa dikatakan sangat mengerikan. Ini berpotensi menjadi jumlah kekayaan tertinggi yang dapat diperoleh seseorang selama persidangan, sejak lokasi persidangan ditemukan. Dan karenanya, tingkat bahayanya juga lebih besar. Kesalahan sekecil apapun di pihak mereka akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu para penyintas tidak merasakan kegembiraan, tetapi malah menanggungnya dengan tekanan berat yang membebani hati mereka. Dan setelah Qin Wentian melangkah melewati pintu transparan itu, dia menyadari bahwa meskipun pohon pinus yang selalu hijau, pegunungan kuno, dan patung di aula besar itu masih terlihat, semuanya hanya bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Tidak hanya itu, setelah melewati pintu transparan itu, seolah-olah dia telah dipindahkan ke ruang yang berbeda. Mereka dari Institut Rusa Putih yang menemaninya, sebelumnya semuanya telah menghilang. Apakah kita memicu formasi yang diukir oleh prasasti tipe ruang? Qin Wentian masih ingat bahwa ketika mereka melangkah melewati pintu itu, dia samar-samar merasakan sensasi energi spasial. Dia mengetahui tentang prasasti ilahi tipe spasial dari buku-buku rahasia yang diberikan Bai Lu Yi kepadanya. Prasasti tipe spasial sangat misterius karena menyentuh konsep ruang. Detak jantung Qin Wentian semakin cepat saat ia melihat sekelilingnya. Ia berada di tengah ruang yang sangat luas, terdapat puncak gunung serta sungai dan lautan. Qin Wentian mengerti bahwa ia baru saja memasuki formasi lain. Bukan hanya dia, siapapun yang melewati pintu transparan itu pasti akan memasuki formasi ini juga. Sambil mengangkat kepalanya ke atas, dia masih bisa melihat patung Ascendant di langit. Seolah-olah patung itu akan memaksakan kehadirannya kemanapun mereka pergi di alam ini, memancarkan tekanan gravitasi yang mencegah mereka melayang. Meskipun pintu masuk ke aula besar tampaknya hanya berjarak 1 kaki, aku penasaran seberapa jauh jaraknya sebenarnya, gumam Qin Wentian, saat dahaga akan keinginan memenuhi hatinya. Dari formasi ini, terlihat betapa kuatnya Ascendant itu saat masih hidup. Dia bahkan mahir dalam membangun formasi spasial. Kekuatan dari prasasti ilahi, tipe spasial benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Dan Ascendant meninggalkan cobaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak memiliki tujuan di baliknya? Ada kemungkinan besar bahwa sang Ascendant melakukan semua ini untuk mencari seorang pewaris. Melangkah maju, Qin Wentian bergerak ke depan. Namun, ia menghentikan langkahnya setelah mencapai 100 langkah. Ekspresi ketertarikan terlihat di wajahnya saat ia mengamati penghalang di hadapannya. Beberapa saat kemudian, ia menusuk ke depan dengan jarinya yang diresapi energi astral, menyebabkan suara gemuruh menggema saat seberkas cahaya pedang yang menghancurkan merobek penghalang tersebut. Barulah kemudian Qin Wentian melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan ini, Qin Wentian menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak jebakan dan rintangan yang secara langsung menghalangi jalannya. Jika dia tidak bisa menetralisirnya, tidak ada cara untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat Qin Wentian mengerti bahwa jika seseorang ingin melewati semua ujian di sini, ia harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam dao prasasti ilahi,
atau memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi untuk menerobos jebakan-jebakan tersebut. Namun tentu saja, pewaris yang dicari oleh sang ascendant tak diragukan lagi adalah seseorang yang memiliki kedua kualitas tersebut. Jebakan-jebakan itu semakin berbahaya, kekuatan yang terkandung di dalamnya sekarang sudah cukup untuk membunuh kultivator Yuanfu tingkat puncak. Saat ini, Qin Wentian sedang duduk di tanah, beristirahat sementara manifestasi dari prasasti kuat yang ia tulis bertabrakan langsung dengan jebakan-jebakan itu. Setelah beberapa saat, baik manifestasinya maupun jebakan itu hancur. Baru kemudian ia berdiri dan melanjutkan, sambil tanpa sadar menghela napas dalam hatinya. Meskipun tingkat pencapaiannya tinggi, jalan di depannya semakin berbahaya. Dia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati, dia tidak berani sedikit pun berpuas diri. Qin Wentian menggunakan keahliannya dalam prasasti ilahi untuk terus maju, dan akhirnya, dia melihat siluet berdiri tidak jauh darinya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan lambang klan Hua yang disematkan di jubahnya. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menyeringai dingin ke arah Qin Wentian. "Guru besar Qin, apa kabar? Bagaimana kalau kita berjalan bersama?" Anggota klan Hua. Raut wajah Qin Wentian tidak menunjukkan perubahan sedikit pun ketika ia melihat pria parubaya itu. Ia hanya mengangguk pelan dan menjawab, "Tentu." "Kalau begitu, silakan," kata pria parubaya itu sambil tertawa, memberi isyarat kepada Qin Wentian untuk berdiri di depannya. Qin Wentian meliriknya sebelum menjawab, "Kekuatan senior jauh lebih tinggi dariku, maukah senior memimpin? Aku akan mengingatkan senior jika ada jebakan di sekitar sini." Guru besar Qin terlalu baik. Persepsi dan pencapaian guru besar Qin dalam dao prasasti ilahi tidak tertandingi di antara para ahli prasasti peringkat ketiga. Bagaimana mungkin jebakan tingkat ini menyulitkan Anda? Dengan rendah hati saya memohon kepada guru besar Qin untuk memimpin. Pria parubaya itu tersenyum, senyum yang bukan senyum tulus, dan dia berbicara dengan kesopanan palsu, seolah menyembunyikan pisau di belakang punggungnya. "Kalau begitu, junior akan memimpin. Tapi jika saya menemui masalah yang membutuhkan bantuan senior, saya harus meminta bantuan senior nanti," jawab Qin Wentian dengan sopan. "Tentu." Pria parubaya itu mengangguk. "Tentu saja." Qin Wentian tidak melanjutkan berbicara, melainkan terus berjalan maju. Dia tahu bahwa saat ini, siapapun yang berstatus sebagai pengukir suci akan diperlakukan sebagai harta yang sangat berharga. Qin Wentian dengan tegas menyetujui permintaan pria parubaya itu karena dia tidak punya pilihan. Jubah pria parubaya itu robek dan compang-camping, menunjukkan bahwa perjalanannya hingga saat ini sama sekali tidak mulus. Karena pria parubaya itu bertemu Qin Wentian secara kebetulan, bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu saat mereka berdua melakukan perjalanan bersama. Jarak untuk mencapai pohon pinus yang selalu hijau, pegunungan kuno, dan aula besar masih hanya sejauh 1 kaki, namun mereka tetap berjalan maju seolah-olah tidak ada ujungnya. "Grandmaster, mengapa kita belum sampai juga? Apakah Anda mencoba menunda-nunda?" tanya pria parubaya itu dengan curiga. "Jika senior tidak mempercayai saya, silakan lanjutkan sendiri," jawab Qin Wentian dengan santai. "Aku cuma bercanda, jangan tersinggung." Pria parubaya itu langsung tertawa, mencoba meredakan ketegangan. Selama 10 hari ini, meskipun Qin Wentian terkadang membutuhkan kekuatannya untuk menembus beberapa rintangan, itu masih jauh lebih mudah dibandingkan jika dia bepergian sendirian. Jalan di depan penuh dengan bahaya yang tak terduga, bagaimana mungkin dia menjauhkan diri dari inskripsionis yang begitu berbakat? Tidak diragukan lagi bahwa kultivator lain semuanya terjebak dalam formasi ini. Dan meskipun jebakannya tidak sebanyak formasi sebelumnya, di sini jebakannya bahkan lebih tersembunyi dan cukup kuat untuk membunuh kultivator Yuanfu tingkat puncak manapun yang memicunya. Pada saat ini, Bai Lu Yi merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat. Dia telah bertemu dengan seorang ahli dari Istana Perebut Bintang. Meskipun pencapaian Bai Lu Yi tidak dapat dibandingkan dengan Qin Wentian, dia tetaplah seorang inskripsionis yang hebat. Karena itu, bagaimana mungkin ahli itu membiarkannya begitu saja? Dia langsung mengancam dan memaksanya untuk menemaninya, melakukan perjalanan bersama. "Senior, besarnya kekuatan jebakan di depan kita melampaui kemampuan kita, bahkan jika kita bekerja sama." Bai Lu Yi tampak sangat lelah saat berbicara kepada pria tua berjubah hitam di belakangnya. Pria tua di belakangnya tidak suka berbicara, dan memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Dia tidak menjawab pernyataan Bai Lu Yi dengan kata-kata,
melainkan membiarkan pandangannya menjelajahi seluruh tubuh Bai Luyi, menjilat bibirnya, menyebabkan Bai Luyi langsung pucat, dan wajahnya semakin terlihat tidak menyenangkan. Sambil menggertakkan giginya, dia terus berjalan ke depan. Pria tua berbaju hitam itu terus menatap punggungnya dengan penuh nafsu, sementara api jahat berkobar di matanya. Namun, jika keberuntungan Bai Luyi tidak begitu baik, keberuntungan Bai Fei bahkan lebih buruk. Dia datang ke sini bersama San Chen, dan karena gurunya, orang-orang dari Istana Kaisar Pil sangat melindunginya. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah formasi pertama, dia tidak hanya tidak bertemu siapapun dari Istana Kaisar Pil, tetapi malah bertemu dengan seorang ahli dari Sekte Skiember. Pakar itu tampak berusia sekitar 26 hingga 27 tahun, tetapi sebenarnya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Dia tidak repot-repot menyembunyikan niat jahatnya, dan segera memaksa Bai Fei untuk memimpin jalan. Namun bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat kekuatan seperti Bai Fei cukup kuat untuk melakukan hal itu? Jika bukan karena keberuntungan semata, dia pasti sudah lama mati karena jebakan yang terpicu di dalam formasi tersebut. Dan pada saat-saat dia berada dalam bahaya, pemuda itu selalu bertindak untuk menyelamatkannya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemuda itu padanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, jubah Bai Fei semakin compang-camping, memperlihatkan bahunya yang indah, serta bagian-bagian kulitnya yang selembut giok. Keindahan dari ketelanjangan sebagian seperti ini bahkan lebih memikat, dibandingkan dengan seorang wanita yang sepenuhnya telanjang. Nona Bai, bagaimana kalau kita mencari tempat terpencil dan bersenang-senang? Aku yakin kau tidak ingin mati tanpa merasakan kenikmatan seorang pria, kan? Pemuda itu menyeringai jahat, menggoda Bai Fei. Tetapi jika dia benar-benar memaksanya, Bai Fei juga tidak akan berdaya untuk mencegah tindakannya. Namun, jelas bahwa pemuda ini tidak ingin kehilangan tameng dagingnya begitu cepat. Tetapi Bai Fei tahu, jika ini terus berlanjut, dia akan berakhir mati karena jebakan atau menjadi mainan pemuda itu. Kedua akhir ini jauh dari menenangkan, seperti bayangan gelap yang menggerogoti hatinya. Adapun para petarung peringkat tinggi takdir surgawi, San Chen, Xiao Lai, Hua Feng, Bai Lujing, dan Jusha, mereka melewati formasi dengan kecepatan tinggi. Meskipun mereka tidak mahir dalam prasasti, tingkat kekuatan mereka cukup untuk menggunakan kekuatan fisik untuk menerobos. Namun, terlepas dari kecepatan dan kekuatan mereka yang mengesankan, masih ada beberapa jebakan yang nyaris membuat mereka selamat, meninggalkan mereka semua dalam kondisi penderitaan yang sama. Menangani formasi ini ternyata di luar dugaan mereka. Bab 265. Dipaksa. Qin Wentian dan pria parubaya itu melanjutkan perjalanan. Meskipun formasi ini penuh bahaya, pasti ada jalan keluar. Paling-paling, dia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk mencoba menetralisir jebakan yang dia yakini bisa diatasi. Jika dia menghadapi tingkat bahaya yang melebihi kemampuannya, Qin Wentian lebih memilih mengambil jalan memutar daripada menghadapinya secara langsung. Dan tepat ketika Qin Wentian mengambil jalan alternatif lain, sebuah siluet muncul di tepi pandangannya. Jantungnya tanpa sadar bergetar saat tubuhnya berkelebat, muncul di samping sebuah boneka. Ini adalah boneka Bai Luyi. Anehnya, setelah itu boneka itu mengedipkan mata ke arah Qin Wentian, lalu menunjuk ke arah tertentu, seolah ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Mata Qin Wentian menyipit sambil bertanya, "Apakah kau dipaksa oleh seseorang?" Boneka itu mengangguk, membuat jantung Qin Wentian berdebar kencang. "Bawa aku ke sana." Guru besar Qin. Tepat ketika Qin Wentian hendak pergi bersama boneka itu, pria parubaya muncul di sampingnya. "Guru besar Qin, apa yang terjadi? Sebaiknya kita segera menerobos formasi ini." "Senior, teman saya baru saja mengalami masalah. Mari kita pergi bersama, tingkat kekuatan Anda seharusnya cukup untuk mencegahnya," jawab Qin Wentian. Pria parubaya itu tersenyum getir. Apakah Qin Wentian baru saja memperlakukannya seperti preman bayaran? Mereka yang masih hidup saat itu, semuanya memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan atau tingkat pencapaian yang tinggi dalam prasasti ilahi. Bagaimana mungkin semudah itu? Dan jika pihak yang bersalah juga seseorang seperti dia, seseorang dari kekuatan transenden, apa gunanya menyinggungnya hanya demi teman Qin Wentian? "Guru besar Qin, sebaiknya Anda berhenti mencampuri urusan orang lain." Pria parubaya itu tertawa ramah. Alis Qin Wentian berkerut, tetapi di saat berikutnya, angin kencang menerpa saat ia melihat pria parubaya itu dengan cepat membanting telapak tangannya ke boneka itu, menyebabkan suara ledakan terdengar. Boneka itu langsung hancur berkeping-keping,
tergeletak berserakan di tanah. Raut wajah Qin Wentian langsung berubah muram, menatap pria parubaya itu dengan tatapan yang jelas lebih tajam. Jangan khawatir, aku melakukan ini agar kau bisa lebih tenang dan berkonsentrasi mencari jalan keluar. Penghancuran boneka Bai Lu Yi ini merupakan ancaman yang jelas. Setelah hening sejenak, Qin Wentian berbalik dan melanjutkan berjalan ke depan. Sebuah emosi yang tak dikenal terlintas di mata pria parubaya itu saat ia diam-diam mengikuti Qin Wentian dari belakang. Namun kali ini, ia menjaga jarak tertentu. Jelas sekali, dia masih ingat pelajaran pahit yang diterima oleh mereka yang berada di Istana Perebutan Bintang, dan karena itu dia pasti tidak akan memberi Qin Wentian kesempatan untuk meminjam kekuatan prasasti ilahi untuk menyerangnya. Pria parubaya itu menjadi semakin waspada. Ia tidak hanya menjaga jarak aman dari Qin Wentian, tetapi ketika bantuannya dibutuhkan untuk menghancurkan jebakan, ia langsung menolak. Ia takut Qin Wentian mungkin sedang memancingnya ke dalam jebakan buatannya sendiri. Dan pada saat itu, Qin Wentian tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke depan. Formasi Agung, aku butuh bantuanmu. Di hadapan mereka terbentang pegunungan di sebelah kiri dan kanan. Jalan tepat di tengah tampak bebas dari halangan, namun Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan aura sebuah formasi di dalamnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun demikian, dia memutuskan untuk menguji perkataan Qin Wentian. Tiba-tiba, dia melayangkan serangan telapak tangan, membidik ruang di depan Qin Wentian. Dan pada saat serangannya mengenai sasaran, ruang itu bergetar. Gelombang energi penghancur yang luar biasa berderak saat menghilang. Pria parubaya itu tersenyum. Persepsi Grandmaster Qin benar-benar luar biasa. Jika ada jebakan lain, mohon netralisir sesegera mungkin. Saya yakin jalan keluar sudah dekat. Antisipasi terpancar di matanya, dia tahu apa yang baru saja dikatakannya benar, jalan keluar seharusnya tidak jauh. Senior, formasi ini terlalu kuat. Jika senior tidak bertindak, akan sangat sulit untuk menetralkan formasi ini. Qin Wentian mengerutkan kening. Saya percaya pada kemampuan Grandmaster Qin. Pria parubaya itu tersenyum sebelum berdiri di sana dengan tangan bersilang, tampak sangat santai. Jika demikian, penundaan akan tak terhindarkan. Qin Wentian berhenti sejenak saat ia mulai menuliskan prasasti ilahi, menciptakan garis-garis rune yang memancarkan sedikit energi. Pria parubaya itu menatap tajam tindakan Qin Wentian, lalu tiba-tiba, tubuhnya berkedip dan ia muncul tepat di samping Qin Wentian. Telapak tangannya memancarkan energi merah menyala yang mengerikan. Suhu tinggi menyebabkan atmosfer di sekitarnya terdistorsi, dan tekanan dahsyat menekan Qin Wentian. Tanpa berkata-kata, pria parubaya itu mengatakan bahwa ia akan membunuh Qin Wentian jika ia melakukan kesalahan. Qin Wentian tetap diam, fokus menyelesaikan prasastinya. Dan setelah beberapa waktu, dia bergerak maju dan mulai mengarahkan perwujudan prasastinya untuk menyerang formasi di depannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, pria parubaya itu mengikuti di sampingnya. Dia bisa membunuh Qin Wentian kapan saja. Apakah senior benar-benar perlu berhati-hati seperti itu? Qin Wentian tertawa. Namun, begitu dia menoleh, matanya tertuju pada sesuatu di belakang punggung pria parubaya itu. Siapakah kau? Tanya Qin Wentian dengan suara dingin. Ekspresi pria parubaya itu berubah, namun ia tetap berada di posisi yang sama. Dia tersenyum dingin sambil menjawab, Guru Besar Qin, trik-trik kecil ini tidak akan mempan padaku. Namun, yang dia lihat hanyalah raut wajah Qin Wentian berubah drastis, dan tiba-tiba, aura yang sangat tajam dan menakutkan muncul di belakang pria parubaya itu, membuatnya membeku karena terkejut. Saat ia berbalik menghadap ancaman yang datang, ia secara bersamaan membentuk tangan kirinya menjadi bentuk cakar dan mengulurkannya ke arah Qin Wentian. Sekalipun benar-benar ada musuh di belakangnya, ia tetap harus menahan gerakan Qin Wentian. Namun, tepat saat pria parubaya itu menoleh, Qin Wentian sudah menginjak tanah, tenggelam ke dalam bumi. Energi ilahi tipe pedang bergemuruh di Wanfunya saat dia mengirimkan beberapa pedang tajam yang tercipta dari cahaya astral terbang ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu tahu bahwa dia telah ditipu begitu dia menoleh. Seperti yang dia duga, tidak ada siapapun di belakangnya, namun pada saat yang sama, dia bisa merasakan gelombang niat pedang yang mengerikan meledak ke arahnya. Dengan telapak tangannya yang berapi-api untuk bertahan mati-matian melawan gelombang pedang tajam, pria parubaya itu tiba-tiba tersandung. Prasasti ilahi yang diukir oleh Qin Wentian sebelumnya bersinar terang,
dan retakan muncul di tanah tempat pria parubaya itu berdiri. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang-pedang itu segera menebas ke depan, mengincar kakinya. Reaksi pria parubaya itu sangat cepat, ia segera menginjak tanah, melompat ke atas dan menghindari tebasan pedang. Namun, ia lupa akan tekanan gravitasi yang diberikan oleh patung ascendant di udara. Tekanan yang luar biasa menekan dirinya, memaksanya mendarat di tanah yang sudah retak sebelumnya. Dia kehilangan keseimbangan saat membentur tanah, dan kali ini, pria parubaya itu tidak sempat bereaksi ketika Qin Wentian tiba-tiba muncul di depannya, melancarkan serangan telapak tangan gunung jatuh. Dampak benturan tersebut mendorong pria parubaya itu ke arah jebakan di dalam formasi yang belum berhasil dihancurkan oleh Qin Wentian. "Selamatkan aku!" Pria parubaya itu gemetar ketakutan, tetapi Qin Wentian hanya mundur beberapa langkah sambil menyaksikan lawannya hangus terbakar oleh jebakan yang telah diaktifkan. Dia mengambil risiko besar untuk membunuh penculiknya, tetapi jika dia tidak mengambil risiko sama sekali, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Dia tidak punya pilihan lain. Baru setelah tubuh penculiknya benar-benar hangus menjadi abu, Qin Wentian berbalik dan bergegas menuju tempat ia menemukan boneka Bai Lu Yi. Matanya dipenuhi dengan niat sedingin es. Meskipun Bai Lu Yi dapat merasakan kehancuran bonekanya, ia pasti akan mengerti bahwa Qin Wentian akan menunggunya di sana. Pada saat itu, Qin Wentian duduk di sana sambil mempersiapkan formasi untuk menunggu kedatangan Bai Lu Yi. Namun Qin Wentian terkejut melihat Bai Fei tiba lebih dulu, bukan Bai Lu Yi. Tidak hanya itu, ia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Di belakangnya ada seorang pemuda yang tampak jahat, yang juga dalam keadaan serupa meskipun sedikit lebih baik, menunjukkan bahwa perjalanan mereka ke sini sama sekali tidak mudah. Itu dia. Mata Bai Fei berbinar begitu melihat Qin Wentian. Pria muda yang tampak jahat di belakangnya juga menunjukkan ekspresi ketertarikan di wajahnya ketika melihat Qin Wentian. "Bergeraklah cepat." Pemuda itu mendorong Bai Fei, dan beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di hadapan Qin Wentian. "Guru besar, apa yang Anda tunggu di sini?" Pemuda itu tersenyum sopan kepada Qin Wentian. Qin Wentian melirik Bai Fei. Jubahnya memiliki bercak yang lebih terlihat, dan selain bahunya yang indah, bahkan garis luar gundukan putih saljunya yang berisi pun terlihat jelas, tak diragukan lagi menimbulkan hasrat jahat di benak para pria yang memandanginya. Wajahnya sangat pucat, dan dia tampak berada di bawah tekanan yang besar. Jelas, dia dipaksa oleh pemuda itu. Bai Fei salah mengartikan tatapan mata Qin Wentian. Dia menggertakkan giginya, wajahnya semakin memerah. "Hehe, kalau dia sesuai dengan selera Grandmaster, aku bisa menghadiahkannya padamu. Dia cantik dari aula Kaisar Pil dan masih perawan." Senyum di wajah pemuda yang tampak jahat itu semakin ramah. Namun, Qin Wentian hanya meliriknya sekilas sambil menjawab, "Aku masih ada urusan, jangan ganggu aku dan silakan duluan." Pemuda itu masih tersenyum. Bukan hal mudah baginya untuk bertemu Qin Wentian, inskripsi ilahi paling berbakat dari kamp Istana Perebut Bintang. Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi begitu saja? "Grandmaster, mengapa kita tidak membentuk aliansi? Ikutlah denganku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk," lanjut pemuda itu. Bai Fei menyela, "Guru besar, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Perasaan familiar itu semakin kuat. Dia yakin pernah bertemu Qin Wentian sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana. Qin Wentian meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak repot-repot menjawabnya. Dan pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Qin Wentian mengalihkan pandangannya sambil menyipitkan mata. Pendatang baru itu tak lain adalah Bai Lu Yi dan lelaki tua berpakaian hitam dari Istana Perebut Bintang. Saat lelaki tua berjubah hitam itu melihat Qin Wentian, cahaya cemerlang berkedip di matanya. Ternyata itu dia. Sebagai anggota Star Seizing Manor, dia secara pribadi menyaksikan penampilan Qin Wentian selama pertukaran tersebut. Selain itu, ketika dia mengingat insiden dari formasi sebelumnya, di mana Star Seizing Manor dirugikan oleh Qin Wentian, kobaran api jahat terlihat berkobar di matanya. "Guru besar Qin, rencana yang bagus sekali, menyebabkan Istana Perebutan Bintangku kehilangan begitu banyak kultivator Yuanfu tingkat puncak yang kuat." Senyum jahat muncul di wajah lelaki tua itu saat dia berbicara, namun Qin Wentian menatap langsung ke arahnya, dengan tatapan dingin di matanya yang menyimpan tekad yang tak terucapkan. Qin Wentian tidak hanya tidak takut padanya, mungkin dia bahkan berencana untuk membunuh lelaki tua itu di sini. Ekspresi wajah lelaki tua itu tidak berubah.
Dia berjalan di belakang Bai Luyi, menyadari bahwa niat membunuh Qin Wentian kemungkinan besar karena dia menyandera Bai Luyi. Guru besar Qin. Ekspresi berpikir muncul di wajah Bai Fei. Dia mencoba mengingat siapa di antara para pengukir suci yang dia kenal, yang memiliki nama keluarga Qin. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Qin Wentian kepada Bai Luyi. Seberapa baik keadaanku setelah dipaksa selama berhari-hari? Bai Luyi menatap Qin Wentian dengan tajam. Qin Wentian bernapas lega. Melihat Bai Luyi masih bisa bercanda dengannya, ia menyimpulkan bahwa dalam beberapa hari ini, ia dan penculiknya tidak berada dalam situasi yang terlalu berbahaya. Lepaskan dia, dan kita akan mengakhiri masalah ini. Qin Wentian menatap lelaki tua itu sambil berkata dengan dingin. Hehe, Qin Wentian, bukankah kau terlalu percaya diri? Balas lelaki tua itu sambil geli. Qin Wentian. Pikiran Bai Fei bergemuruh saat sebuah bayangan muncul tanpa diundang dari ingatannya, menimpa sosok inskripsionis muda di depannya. Terhuyung mundur, matanya membelalak kaget. Tidak salah lagi, itu memang dia. Dia akhirnya mengenalinya. Sang pengukir tulisan ilahi yang mengerikan itu sebenarnya adalah pemuda dari negara kecil itu. Bersambung.